Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Absensi seperti biasa, anjurkan tangan dan ucapkan hadir untuk anak laki-laki dan hajirah untuk anak perempuan. Anggun Amelia, Genta Agron, Muhammad Ridwan, Muhammad Dikri Haikal, nggak ada, tadi sudah izin. Muhammad Rafiqus Soleh, Prima Hati, Rian Dwi Firmansyah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa senantiasa mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Baik anak-anak, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ada yang tahu? Jadi, segala lini kehidupan itu sudah diatur dengan sangat rinci oleh Islam. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya sudah ada pedoman yang tertulisnya. Baik itu yang bersifat wajib, makruh, sunnah, mubah, bahkan yang bersifat haram atau yang dilarang untuk dikerjakan. Pedoman ini harus diikuti karena sudah ditetapkan oleh syariat Islam dengan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti aturan-aturan agama. Nah, untuk mengikutinya, tentu kita perlu tahu dulu, kita perlu paham dulu bagaimana hukum-hukum mengaturnya. Salah satu dari sekian banyak hukum Islam yaitu luqotoh yang akan kita pelajari di bab terakhir ini.
tahu apa arti dari lukotoh itu? Tidak ada. Oke, mungkin dari kalian beberapa sudah ada yang pernah mendengar tapi belum paham apa itu lukotoh. Jadi lukotoh itu dalam bahasa Arab. Lukotoh itu berasal dari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lukotoh berarti barang temuan. Lukotoh, barang temuan. Ini dari bahasa, dari segi bahasa. Tetapi kalau dari segi istilah, arti lukotoh sendiri berarti menemukan sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Misalnya, Mas Genta ketika berjalan menemukan pensil di tengah jalan. Yang seperti itu dalam Islam ada hukumnya. Bagaimana kita harus memperlakukan barang temuan tadi atau pensil tadi. Yang selanjutnya adalah hukum lukotoh. Nah, kalau hukum lukotoh ini bisa berubah-ubah tergantung bagaimana kondisi dan kemampuan penemunya. Yang pertama adalah wajib, maksudnya apabila si penemunya ini dia merasa yakin, merasa percaya bahwa dia bisa mengurus benda-benda temuan itu. Lalu dia berpikiran kalau misalkan dia tidak membawa barang temuan itu, dikhawatirkan benda tersebut akan disalahgunakan atau akan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, barang yang seperti itu wajib untuk diambil. Yang kedua adalah sunnah. Maksudnya apabila si penemu ini dia merasa yakin, merasa percaya bahwa dia mampu untuk mengurus benda-benda itu. Tapi meskipun dia tidak ambil, tapi dia juga merasa tidak khawatir kalau barang-barang tersebut tidak akan jatuh di tangan orang yang salah atau di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu boleh diambil ataupun dibiarkan saja berada di tempat semula. Yang ketiga, barang temuan yang dihukumi makruh. Di sini maksudnya apabila si penemu merasa ragu atau merasa tidak yakin bahwa dia tidak mampu mengurus barang temuan tersebut. Nah, barang temuan tersebut menjadi makruh hukumnya apabila diambil. Yang terakhir atau yang keempat yaitu barang temuan yang dihukumi haram. Maksudnya di sini adalah apabila si penemu ini dia merasa tidak mampu untuk mengurus benda-benda temuan tadi. Selain itu, lukotoh haram apabila menemukan barang di kawasan tanah haram atau Mekah. Nah, hal ini sesuai dengan hadis. Akan Guru bacakan. Wala yautaqatu luqatuha illa man arafaha. Rawahu muttafaqun alaih. Artinya, barang yang jatuh di tanah haram atau Mekah tidak halal kecuali bagi orang yang berhak mengumumkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya di sini adalah apabila misalnya kalian diberi kesempatan untuk berkunjung ke Mekah, kemudian di sana kalian menemukan barang atau lukotoh, kalian dilarang memungutnya atau boleh memungutnya, tetapi harus diumumkan sampai ketemu si penemunya. Yang selanjutnya adalah rukun lukotoh. Nah, rukun lukotoh ini ada dua. Yang pertama penemu. Penemu di sini adalah orang yang menemukan atau orang yang memungut atau orang yang mengambil. Mengambil apa? Mengambil barang temuan atau lukotoh tadi. Nah, di sini tidak ada batasannya, baik itu sudah balik ataupun anak-anak
ataupun orang fasik ataupun bukan, itu tidak ada batasannya. Selanjutnya adalah barang temuan. Nah, barang temuan ini apa saja yang bisa dikatakan lukotoh ini apa saja? Yang pertama adalah benda yang tahan lama. Contohnya seperti pulpen, kemudian emas, perak, dan lain-lain. Nah, ini termasuk ke dalam jenis benda lukotoh yang tahan lama. Nah, barang yang seperti ini ketika diumumkan harus disebutkan ciri-cirinya, harus diterangkan sifat-sifatnya, bagaimana kondisi barangnya, bagaimana warna wadahnya, kemudian kemasannya atau talinya itu seperti apa. Pokoknya sifat-sifat dari barang tadi, dari barang yang ditemukan, atau sifat-sifat dari barang saat barang itu ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah barang yang tidak tahan lama. Contohnya sayur mayur dan buah-buahan. Nah, benda-benda seperti ini itu boleh untuk digunakan dulu. Tapi nanti ketika ada penemunya wajib menggantinya, atau bisa juga dijual. Tapi uangnya itu nanti harus disimpan, kemudian kalau ketemu si penemunya harus dikembalikan. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda yang membutuhkan perawatan. Misalnya padi itu kan perlu dikeringkan dulu apabila mau digunakan. Kemudian kulit hewan perlu disamak dulu. Nah, itu contoh dari benda temuan yang membutuhkan perawatan. Apakah jika kita menemukan hewan bisa dikatakan lukotoh? Menanggapi pertanyaan dari Mas Viko tadi, apakah hewan juga bisa dikatakan sebagai barang lukotoh? Nah, jadi hewan itu masuk ke dalam jenis barang temuan yang nomor 4, yaitu barang yang memerlukan makanan. Misalnya tadi menemukan kucing. Kucing itu kan dia memerlukan makanan. Jadi yang dimaksud perbelanjaan itu bisa, misalnya tadi perlu diberi makanan, perlu dirawat supaya tetap bagus, misalnya seperti tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, apa kewajiban kita terhadap barang temuan? Tentu saja kita wajib menyiarkannya atau mengumumkannya dengan cara apapun, baik itu di tempat teramai maupun kita bisa mendatangi orang-orang satu persatu. Kita tanyakan apakah dia kehilangan barang. Terus apabila mereka kehilangan, bagaimana ciri-cirinya? Itu wajib kita umumkan. Masa pengumuman itu adalah 1 tahun. Kita wajib mengumumkannya atau menyiarkannya selama 1 tahun. Lalu bagaimana apabila barang tersebut sudah 1 tahun tapi belum juga ketemu pemiliknya? Maka si penemu boleh untuk memanfaatkannya, boleh digunakan ataupun dijual. Yang terakhir adalah hikmah adanya lukotoh. Apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama adalah bagi
bagi pemilik barang. Lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi. Jelas, misalnya kok kalian sedang disuruh bapak kalian angon bebek, ya kalian perhatikan, jangan sambil mainan HP sambil ngegame, nggak taunya malah bebeknya hilang, ditemukan orang tanpa tahu siapa penemunya, kan kita bisa rugi. Kemudian yang kedua, menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi para penemunya, hikmahnya mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lainnya, merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim. Mendapat pahala dengan syarat apabila kita sudah mengumumkannya ataupun kita merawatnya dengan baik. Kalau disalahgunakan, ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya, mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara. Masih tersisa waktunya, silakan untuk berdiskusi. Kalian membentuk kelompok, silakan dibahas. Boleh misalnya kok bercerita, ada yang pernah menemukan barang temuan, kemudian bagaimana kalian menyikapinya, itu bisa kalian diskusikan, kemudian kalian tulis. Oke? Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, luqathah dalam bahasa Indonesia berarti barang temuan. Kemudian hukum-hukum luqathah ada 4, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Kemudian yang selanjutnya tentang macam-macamnya. Ada benda tahan lama, benda tidak tahan lama, kemudian ada benda yang membutuhkan perawatan, dan ada benda yang membutuhkan perbelanjaan. Kemudian rukunnya ada 2 tadi, harus ada penemu, harus ada barang yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, hikmahnya itu bisa dari segi penemu, bisa dari segi orang yang kehilangan. Nah, Bu Guru berharap setelah pembelajaran kali ini kalian menjadi lebih paham tentang apa itu luqathah dan bisa mengamalkan hukum-hukumnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang akan datang, Bu Guru akan mengadakan penilaian atau evaluasi tentang luqathah. Nanti ada soalnya seperti biasa, uraian hanya 10 soal. Boleh kalian belajar terlebih dahulu untuk persiapan, malah sangat dianjurkan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.